Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdin Anustiawan dengan NIM E1E02061. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri dan yang kedua yaitu Dian Pangestu dengan NIM E1E019011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitas pelabuhan perikanan. Pengertian pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Yang kedua yaitu fasilitas pelabuhan perikanan. Menurut Lubis tahun 2000, dalam pelaksanaannya, fungsi dan perannya, pelabuhan perikanan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, kapasitas dan jenis fasilitas atau sarana yang ada pada umumnya. Akan menentukan skala atau tipe dari suatu pelabuhan, akan berkaitan pula dengan skala usaha perikanannya. Fasilitas yang terdapat di pelabuhan perikanan atau di pangkalan pendaratan ikan pada umumnya terdiri atas fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas tambahan atau penunjang. Menurut Permen nomor 16 tahun 2006, fasilitas pada pelabuhan perikanan meliputi A. Fasilitas pokok. Fasilitas pokok atau disebut juga infrastruktur adalah fasilitas yang dipergunakan untuk keperluan atau kepentingan keselamatan pelayaran. Di samping itu juga sebagai tempat berlabuh dan bertambah serta bongkar muat kapal perikanan. Fasilitas-fasilitas pokok tersebut terdiri dari 5 jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu fasilitas pelindung yang terdiri dari breakwater atau pemecah gelombang. Breakwater adalah fasilitas pelindung di pelabuhan yang berfungsi untuk mengurangi pengaruh gelombang dan arus dari luar, sehingga kolam pelabuhan menjadi relatif tenang dan aktivitas di kolam pelabuhan menjadi lancar. Ground groise adalah fasilitas penangkap atau penahan pasir yang berasal dari luar kolam pelabuhan, sehingga kolam pelabuhan terhindar dari pandangan yang dapat mengganggu aktivitas di kolam. Turap yaitu adalah fasilitas yang penahan tanah daratan pelabuhan agar terhindar dari abrasi yang dapat merusak fasilitas di daratan dan terjadinya pendangkalan di kolam pelabuhan. Yang kedua yaitu fasilitas tambat yang terdiri dari dermaga dan boulder. Dermaga ini yaitu adalah bangunan yang biasa digunakan untuk bersandarnya kapal di suatu pelabuhan. Dermaga di dalam kegiatan perikanan merupakan tempat yang digunakan untuk pembongkaran hasil tangkapan atau unloading, berlabuh atau outboarding, dan pengisian pembakaran laut yaitu outfitting. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak dilakukan secara berkesinambungan, sehingga ada dermaga untuk pembongkaran muatan, pengisian perbekalan, dan untuk berlabuh. Dermaga untuk mempersiapkan pengisian logistik sebaiknya dibangun berhubungan dengan dermaga untuk perawatan kapal. Letaknya harus diatur agar tidak mengganggu kegiatan pembongkaran ikan. Pintu masuk dermaga ini perlu dipisahkan dengan kegiatan pintu keluar. Pekerjaan agar lebih tertib. Ditinjau dari posisinya, dermaga dapat dibagi menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama yaitu dermaga tipe wharf atau kuali, yaitu bentuk dermaga yang letaknya dekat atau sejajar dengan garis pantai. Apabila bagian belakangnya diisi dengan tanah, maka disebut juga dengan kuali wall atau tembok penahan tanah. Dermaga bisa dilihat dari gambar di samping ini. Tipe dermaga tipe wharf atau kuali. Yang kedua itu dermaga tipe pier atau jetty, yaitu dermaga yang bentuknya menjorok ke laut yang berbentuk lurus huruf T atau huruf L. Gambar dermaga tersebut bisa dilihat dari gambar di samping ini, yaitu dermaga tipe pier atau jetty.
Border. Border yaitu fasilitas yang terdapat di dermaga dan berfungsi sebagai tempat mengikatnya tali kapal yang tambat di dermaga. Sehingga pelampung tambat adalah fasilitas terapung yang terletak di dalam pelabuhan dan merupakan tempat kapal bertambat tepat. Kolam pelabuhan pada umumnya dibatasi oleh daratan atau batas administrasi pelabuhan. Yang ketiga yaitu fasilitas perairan yang terdiri dari kolam pelabuhan. Kolam pelabuhan adalah suatu daerah kolam pelabuhan di mana tempat kapal memutar haluan tersebut atau turning basin. Turning basin dapat mempunyai berbagai bentuk tergantung pada ukuran pelabuhan dan jumlah kapal yang berlabuh. Radius turning atau shear yang ideal adalah 2 kali panjang kapal terbesar atau Direktorat Jenderal Perikanan tahun 1980. Baik, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Fasilitas transportasi yang terdiri dari jalan komplek, tempat parkir. Jalan komplek dan lahan parkir merupakan fasilitas yang sangat penting untuk menjaga kenyamanan beraktivitas para pelaku di pelabuhan. Dengan tersedianya jalan komplek dan lahan parkir yang baik, maka dapat memperlancar aktivitas para pelaku di daratan pelabuhan perikanan. Bagian darat yang menampung seluruh letak fasilitas pelabuhan yang ada di darat disebut daratan pelabuhan. Biasanya bagian darat ini dibatasi oleh air dan pagar pelabuhan. Selanjutnya yaitu fasilitas fungsional. Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang diperlukan untuk mendayagunakan pelayanan yang menambah nilai guna segala kegiatan kerja di areal pelabuhan yang optimal. Menurut Lubis tahun 2000, fasilitas fungsional dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama ada untuk penanganan hasil tangkapan dan pemasarannya, yang terdiri dari tempat pelanggan ikan atau TPI, pemeliharaan dan pengolahan hasil tangkapan ikan, pabrik es, gudang es, refrigerasi atau fasilitas pendingin, dan gedung-gedung pemasaran. Yang selanjutnya untuk pemeliharaan dan perbaikan armada kapal dan alat penangkap ikan, ruang mesin, tempat penjemuran alat penangkap ikan, bengkel, supply, dan gudang jaring. Yang selanjutnya untuk pembengkalan yang terdiri dari tangki dan instalasi air minum serta BBM. Selanjutnya untuk memenuhi untuk komunikasi yang terdiri dari stasiun jaringan telepon, radio, ruangan untuk aktivitas lelang yang ada, maka gedung pelanggan ikan terbagi menjadi 3 zona, yaitu bagian sortir, bagian pelelangan, dan bagian pengepakan adalah 1:2:1. Fasilitas fungsional dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yakni yang pertama fasilitas yang dapat diusahakan, terdiri dari lahan untuk kawasan industri, fasilitas pemasak air dan bahan bakar untuk kapal, dan keperluan pengelolaan fasilitas pemasaran. Penanganan hasil tangkapan, pengawetan dan pengelolaan, TPI, tempat jualan peralatan processing, derek dan crane, lapangan penumpukan. Fasilitas pemeliharaan kapal dan alat tangkap, bengkel, supply, dock, vessel lift, dan tempat penjemuran jaring. Berikut ada beberapa foto fasilitas, yaitu fasilitas tangki air tawar, fasilitas TPI, fasilitas pabrik es, fasilitas vessel lift, fasilitas bengkel. Selanjutnya fasilitas yang tidak dapat diusahakan, terdiri dari fasilitas navigasi, alat bantu, rambu-rambu, dan suar. Fasilitas komunikasi, yaitu stasiun komunikasi dan peralatannya. Berikut ada beberapa fasilitas mercusuar, radio, dan komunikasi. Yang terakhir yaitu fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang atau tambahan adalah fasilitas atau sarana yang secara tidak langsung
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan atau memberikan kemudahan bagi masyarakat umum. Fasilitas-fasilitas yang termasuk ke dalam sarana tambahan antara lain tempat penginapan, kios, bahan pembekalan dan alat perikanan, tempat ibadah, balai pertemuan nelayan, kantor pos, penjagaan, perumahan karyawan, mes operator, sarana pengelolaan limbah bahan bakar dari kapal, dan industri. Berikut PPT dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.